Kebijakan Ekonomi B.J. Habibie. Kami dari kelompok 4 Administrasi Publik A Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan Yulia Skarsari, Valentina Selviana Karlita Dewi, Kanya Akavita Nanda Santika, Destri Amalia Widodo, Berliana Dwi Lestari, Rifka Yunanda, dan Angelika Putri Dewi. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab dikenal dengan B.J. Habibie. Namanya tak pernah lekang oleh waktu. Nama seorang presiden Indonesia ketiga yang masih terus diingat oleh bangsa Indonesia karena kecerdasan, berbagai prestasi memukau hingga kisah cintanya. Gerakan reformasi memicu situasi menjadi tidak kondusif, ditambah krisis moneter global, inflasi, dan suku bunga yang tinggi, denyut perekonomian Indonesia nyaris mati. Situasi pelik dan masa transisi yang sulit membuat Presiden Habibie bergerak gesit. Profil B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1936. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Kebijakan ekonomi nasional. Yang pertama yaitu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Di bidang moneter yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia, menerapkan bank sentral independen. Sedangkan di bidang perbankan yaitu diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan dan menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Pada bidang korporasi yaitu menghentikan praktik monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Tuntutan yang pertama yaitu penegakan hukum supremasi, yang kedua pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang ketiga mengadili mantan Presiden Soeharto dan kronikal lainnya, yang keempat amandemen konstitusi, yang kelima pencabutan duifungsi ABRI, yang keenam pemberian otonomi daerah dengan seluas-luasnya. Pencapaian pada masa B.J. Habibie yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, membebaskan para tahanan politik pada masa Orde Baru, serta peningkatan kebebasan pers. Kelebihan pada masa B.J. Habibie yaitu yang pertama, mampu menekan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang kedua menghadirkan kepastian hukum untuk pemulihan ekonomi, yang ketiga menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang keempat menyelamatkan 4 bank BUMN yang hancur diterpa krisis. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang signifikan, yang kedua kesejahteraan rakyat masih rendah, yang ketiga angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, yang keempat resiko tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian berjalan lambat. Yang kelima, nilai tukar rupiah kembali melambung tinggi. Kegagalan yang terjadi pada masa B.J. Habibie yaitu pertambahan jumlah penduduk miskin yang tidak disertai dengan pembaruan data, membuat data yang ada menjadi tidak relevan sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima program. Selain itu, program JPS merupakan suatu proyek yang berarti pimpinan proyek berhak mengatur honor orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini diperparah dengan sistem kelembagaan dan jajaran aparat yang belum siap melaksanakan program tersebut dalam waktu yang singkat. Sedangkan hambatan
yang terjadi pada masa B.J. Habibie, yaitu yang pertama, resistensi dari pihak-pihak di masa lalu yang menjadi pihak yang diuntungkan. Yang kedua, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama.